Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan mitra RT 5 RW 1 Kelurahan Tegalsari. Saya Priyanka di sini sebagai koordinator kelompok. Saya Dikta. Saya Belinda. Saya Martin. Saya Sela. Saya Vanessa. Yuk kita simak kegiatan kelompok kami. Halo, aku Martinus Aibowo dari Fakultas Psikologi 2020. Program kerjaku di KKS kali ini adalah kohesivitas kelompok. Nah, kohesivitas kelompok ini bertujuan untuk melekatkan dan meningkatkan kekompakan antara anggota di dalam ibu-ibu PKK. Tujuannya itu anggota ibu-ibu PKK. Kohesivitas. Program kerja ini terkait tentang kelekatan dan kekompakan di dalam kelompok yang akan bisa membantu meningkatkan kinerja kelompok. Singkatnya, kohesivitas adalah semua hal yang dapat membuat suatu kelompok menjadi kompak dan lekat. Di dalam program kerja ini, ada sosialisasi tentang apa itu kohesivitas, apa pentingnya, serta apa dampak dan manfaat yang akan diterima oleh ibu-ibu PKK jika kelompok mereka dapat mencapai kohesivitas. Tentu saja tidak hanya sekedar sosialisasi. Kemudian, program ini dilanjutkan dengan dinamika kelompok berupa game atau permainan-permainan yang bisa meningkatkan kekompakan dan rasa persaudaraan di dalam kelompok. Jadi, bukan hanya sekedar bermain tanpa tujuan, bahkan di dalam permainan ini juga bisa sekaligus melatih kepemimpinan. Dinamika kelompok ini dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam dinamika pertama, permainannya adalah balancing ball atau keseimbangan bola. Dan yang kedua adalah crocodile river atau buaya sungai. Harapan dari program kerja kohesivitas ini adalah semoga di masa depan ibu-ibu PKK yang diberikan dinamika bisa pelan-pelan semakin kompak dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi satu sama lain guna meningkatkan kinerja agar pekerjaan-pekerjaan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok ibu-ibu PKK bisa diselesaikan bersama-sama secara kompak. Halo, aku Belinda Fania Maharani dari Fakultas Psikologi. Di sini proker yang aku angkat adalah proker bersih bersama. Nah, proker ini adalah kegiatan membersihkan lingkungan RT yang tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan sehat. Nah, kenapa sih lingkungan ini harus bersih? Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan fisik saat kita membersihkan tempat, juga untuk meningkatkan suasana hati, di mana semua itu bisa menjaga kesehatan mental kita loh. Untuk sasaran dari program ini adalah seluruh warga RT 5. Yuk kita cek programnya. Nah, kenapa sih proker yang dipilih itu proker bersih bersama? Di sini proker ini dipilih karena dirasa di dalam proker ini kita bisa bersama-sama membersihkan lingkungan RT guna untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan juga sehat. Di sini kebersihan lingkungan ini nantinya diharapkan bisa juga menjaga kesehatan fisik, meningkatkan suasana hati, juga dapat meningkatkan fokus bagi masyarakat yang melakukan. Di mana hal-hal yang tadi telah disebutkan itu punya dampak yang sangat positif bagi kesehatan mental seseorang. Lalu, banyak juga manfaat selain menjaga kesehatan serta dampaknya yang besar bagi kesehatan mental itu tadi. Selain mendapat lingkungan yang bersih, selama proses kegiatan, masyarakat bisa berbaur dan saling mengobrol bersama. Terlebih, di akhir sesi akan ada makan bersama untuk mendekatkan para warga. Halo, saya Ansela Maria dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini di program KKS ini saya mengambil proker senam bersama. Tujuan dari proker ini yaitu untuk meningkatkan kebugaran, menjaga kelenturan tubuh, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sasaran dari proker ini yaitu seluruh warga di RT 5 wilayah Tegalsari. Program
Kerja Senam Sehat Bersama merupakan salah satu program kerja yang diadakan dalam rangka mengikuti KKS di wilayah Tegalsari RT 5. Program kerja ini disesuaikan dengan Pokja 4 PKK. Kegiatan ini berlangsung di rumah Bu RT pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 8 pagi. Rincian pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai dengan persiapan alat seperti speaker dan laptop, lalu menunggu para warga untuk berkumpul. Senam mulai dipimpin oleh beberapa mahasiswa MIK dengan mengikuti senam SKJ 2013 sebagai bahan acuan. Senam ini mendapat antusias yang baik dari warga, terlihat dari semangat para ibu-ibu dalam mengikuti gerakan senam, bahkan beberapa ada yang meminta untuk dilanjutkan ke senam berikutnya. Setelah selesai senam, kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah, yaitu makan snack dan berbincang bersama. Manfaat dari kegiatan senam ini adalah mampu meningkatkan kesehatan seperti kelenturan dan keseimbangan tubuh serta kesehatan jantung. Selain itu, senam sehat juga mampu menjaga tali silaturahmi dan kekompakan warga di RT 5. Halo, aku Benedikta Dwi Efratiani dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Di program KKS kali ini, untuk proker individunya aku mengambil judul Bermain dan Bersama Anak-anak. Jadi, tujuannya itu supaya untuk menjalin motivasi belajar anak-anak dan membangun dinamika yang baik antar teman sebaya. Sasarannya itu siapa sih? Kan udah dijelasin tuh di awal judul kalau sasarannya itu adalah anak-anak di RT 5 RW 1 Tegalsari. Yuk kita cek prokernya. Proker pribadi saya mengambil judul Belajar dan Bermain Bersama dengan target sasaran anak-anak. Alasan saya mengambil proker tersebut antara lain dikarenakan dari hasil observasi dan wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak RT 5 masih belum memiliki dinamika dan kelompok bermain yang aktif. Dibanding itu, mereka lebih memilih untuk berada di dalam rumah masing-masing dan bermain gadget. Hal tersebut membuat saya tertarik untuk membuat anak-anak menjadi lebih antusias dalam berdinamika dengan teman sebaya di lingkungan sekitar rumah, sehingga manfaatnya anak-anak memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan mengurangi kegiatan bermain gadget. Kegiatan diawali dengan ice breaking yang dilanjutkan dengan permainan inti, lalu kegiatan mewarnai bersama dan ditutup dengan pembagian door prize dan pengumuman juara mewarnai. Anak-anak terlihat sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang ada, sehingga saya yakin anak-anak tersebut dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Perkenalkan, nama saya Viko Vanessa Gaseta, saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2020. Di sini saya mengambil proker berupa pemenuhan hak anak untuk belajar dan berekreasi dengan cara belajar membuat batik jungutan. Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah mengajak anak-anak di RT 05 untuk belajar dan berekreasi dengan cara membuat batik jungutan, sehingga sasaran dari program ini sendiri adalah anak-anak di RT 05. Yuk kita lihat sama-sama. Batik jumbutan adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik jumbutan untuk membuat motifnya. Jumbutan sendiri adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat motif batik dengan cara mengikat kencang di beberapa bagian kain yang kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian. Batik jumbutan adalah salah satu jenis batik yang tidak perlu menggunakan teknik atau keahlian khusus dalam membuatnya, sehingga anak-anak dapat dengan mudah untuk membuatnya. Manfaat dari program kerja ini adalah anak-anak telah berhasil untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam batik jumbutan yang ia buat sendiri. Dalam proses pembuatan batik jumbutan, anak-anak telah dapat berekreasi dan bermain dalam menentukan ide, konsep, dan warna-warna yang akan digunakan dalam membuat batik miliknya. Hal tersebut telah memancing anak untuk berpikir kreatif. Halo, perkenalkan nama saya Priyanka Aurelia Celestin. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Untuk program kerja KKS ini, saya membuat program kerja yaitu budidaya kangkung dengan tujuan mengajak dan mengedukasi anak-anak di RT 5 serta ibu-ibu untuk menanam hidroponik, terutama tanaman pangan kangkung. Nah, mari kita cek kegiatannya apa aja. Untuk program individu selanjutnya yaitu budidaya kangkung hidroponik. Kegiatan yang dilakukan yaitu adalah sosialisasi serta edukasi tentang bagaimana cara menanam kangkung dengan sistem hidroponik. Untuk pelaksanaan program budidaya kangkung ini diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 dan bertempatkan di rumah Ketua RT 5 RW 1 Tegalsari. Sasaran dari diadakannya proker ini yaitu adalah warga RT 5,
terkhusus para ibu dan anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Hasil akhir dari diadakannya program ini yaitu ibu-ibu di RT 5 jadi paham bahwa tidak sulit untuk menanam sayur sendiri. Hal ini juga akan sangat menolong pengeluaran, mengingat kangkung adalah salah satu sayur yang seringkali dikonsumsi oleh warga sekitar. Dampak lainnya yaitu anak-anak di RT 5 yang semula masih sangat asing dengan istilah hidroponik, kini sudah mengetahui apa itu hidroponik dan bagaimana cara menanam tanaman dengan sistem hidroponik, yang dimana tidak memerlukan banyak tempat dan tidak memerlukan media tanah. Program kerja utama kelompok 13 adalah lomba memasak B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Program kerja ini merupakan lomba memasak dengan menggunakan bahan pangan beragam, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kelompok 13 mencetuskan ide ini dengan berdasarkan pada Pokja 3 PKK, yaitu berkaitan dengan pangan. Lomba memasak cipta menu ini diadakan pada hari Minggu 2 Juli 2023 dan bertempatkan di halaman rumah Ketua RT 05. Partisipan yang mengikuti lomba adalah ibu-ibu PKK serta beberapa kaula muda perempuan yang tinggal di RT 05. Para partisipan dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok berisikan 3 orang. Masing-masing kelompok mendapatkan uang sejumlah Rp50.000 untuk digunakan belanja bahan-bahan masakan yang diperlukan. Masakan yang telah dibuat akan melalui proses penilaian oleh juri dengan kriteria penilaian tertentu yang nantinya akan ditentukan pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3. Para pemenang masing-masing akan menerima hadiah sembako sebagai tanda ucapan selamat dan terima kasih atas partisipasi mereka.